Jadi trailer untuk film animasi Spider-Man Beyond the Spider-Verse itu kemarin bocor. Dan karena bocor, aku pun inisiatif dong untuk nonton filmnya lagi. Dan setelah aku tonton, yang terjadi adalah bukannya aku semakin merasa, oke, ceritanya bisa dipahamin gitu. Tapi aku ngerasa kayak, ini Miguel O'Hara goblok banget dah. Serius. Menurutku, Miguel itu adalah karakter Spider-Man yang agak stupid. Kenapa? Ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Are? Okay, knock yourself out. Why are you saying it like that? Sebelum kita masuk ke Miguel, coba kita tanyain satu hal dari film Spider-Man Into the Spider-Verse dulu nih. Yaitu apa? Yaitu adalah kenapa Miles Morales bisa jadi Spider-Man di film ini gitu. Kalau misalkan Spider-Man utama di Earth 1610 harusnya bukan dia, lantas kenapa harus dia? Ada satu pertanyaan yang menurutku agak sulit untuk dijawab, yaitu kenapa Spider-Man Miles Morales yang ada di Earth 1610 atau Earth utama di film ini ya, itu jadi Spider-Man? Enggak, ini pertanyaan yang serius. Kenapa harus dia yang jadi Spider-Man? Enggak harus orang lain. Karena pertanyaan ini itu bisa menentukan apakah yang dilakukan Miles dari awal untuk menyelamatkan ayahnya, karena menurut dia canon eventnya ayahnya itu akan tewas, itu adalah canon event atau tidak. Dan di ending dari film keduanya kita juga ngeliat kalau misalkan Miles itu ke Earth 42 dan ketemu sama Miles versi Prowler. Dan hal tersebut bikin Miguel itu ngeburu Miles versi Earth 1610 hanya demi Miles mencoba untuk menyelamatkan ayahnya. Nah, pertanyaannya gini lagi, kalau misalkan yang bener itu si Miguel, otomatis ya kita bisa memahami kalau canon event itu nyata. Tapi kalau misalkan yang bener itu adalah si Miles, apakah canon event itu nyata? Nah, ini adalah pertanyaan yang agak sulit dijawab. Tapi ada beberapa titik-titik tertentu yang bikin sepertinya apa yang dilakukan si Miles itu justru benar. Di film Spider-Man Across the Spider-Verse, kita tuh akhirnya mendapatkan jawabannya tentang laba-laba yang ngegigit Miles Morales. Di mana laba-laba tersebut itu berasal dari Earth 42. Ini bikin semuanya jadi jauh lebih menarik. Kenapa? Karena kalau misalkan laba-laba dari Earth 42 ini nggak pernah masuk ke Earth 1610, maka Miles dari Earth 1610 kemungkinan besar nggak akan pernah mendapatkan kekuatan Spider-Man. Dan kita bisa ngelihat konsekuensinya di Earth 42, di mana Miles Morales justru tumbuh jadi Prowler. Dia nggak jadi Spider-Man, dan dia juga nggak ngikutin perjalanan yang sama juga seperti Miles yang kita kenal di film pertama, di mana ayahnya juga udah nggak ada, tapi ibunya masih hidup, dan dia tumbuh di lingkungan yang jauh lebih gelap. Ini tuh nunjukin sesuatu yang penting banget, karena sepertinya di Spider-Man Into the Spider-Verse, Earth-nya Spider-Man, ketika ada satu perubahan kecil, itu bisa menghasilkan kehidupan yang sangat jauh berbeda. Di satu sisi, Miles di dunia lain jadi Spider-Man, di dunia lainnya, Miles malah jadi Prowler, yang artinya untuk menjadi seorang Spider-Man atau punya identitas sebagai Spider-Man, nggak sesederhana orang ini memang ditakdirkan nih untuk jadi Spider-Man. Nggak sesederhana itu. Karena kalau emang begitu, seharusnya semua Miles Morales di seluruh multiverse punya perjalanan yang kurang lebih sama. Tapi kan enggak ya, ada Miles yang jadi Spider-Man, ada Miles yang malah jadi Prowler. Dan mungkin ada Miles lain di universe lain yang bahkan tidak pernah jadi superhero. Jadi sejak awal, Spider-Verse sebenarnya udah memberi kita contoh bahwa kehidupan seseorang bisa berubah hanya karena satu hal. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya canon event. Karena kalau misalkan sebuah kejadian itu emang bener-bener wajib terjadi, maka terjadilah. Kita juga harus ngejelasin nih, apa yang terjadi di Earth 42. Karena kenapa Miles yang ada di sana itu nggak jadi Spider-Man, dan kenapa Miles di Earth 1610 yang malah jadi Spider-Man, dan harus menerima canon event tersebut. Oke, kita akan masuk ke bagian lainnya. Jadi gini, kita tahu kalau Miguel itu udah nganggep Miles adalah anomali. Dan di dalam satu sisi, sebenarnya Miguel tuh bener, karena Miles emang anomali. Tapi mungkin Miguel membuat kesalahan ketika dia menganggap bahwa sesuatu yang merupakan anomali otomatis harus diperbaiki. Ini dua hal yang cukup berbeda, teman-teman. Karena gini, anomali belum tentu merupakan sebuah kesalahan. Bisa aja anomali itu tuh hanya sesuatu yang mungkin berbeda aja gitu dari pola yang udah kita kenal. Misalnya nih, kalau ada 1000 Spider-Man yang memiliki pengalaman hampir sama, lalu ada satu Spider-Man yang punya perjalanan berbeda, kita bisa menyebutnya anomali ya kan? Ya, contohnya yang mungkin anomali itu adalah Spider-Man versi Japanese Spider-Man. Ketika semua Spider-Man itu nggak punya mecha, dia punya mecha sendiri. Dia anomali? Ya tentu dia anomali juga kalau menurutku. Dan apakah kehadirannya harus dihapus? Belum tentu. Dan menurutku juga ini yang menjadi inti konflik dari Miles sama Miguel. Miguel itu ngeliat multiverse
seperti sebuah sistem komputer. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan sistem, maka sesuatu itu harus diperbaiki. Sedangkan Miles ngelihatnya dengan cara yang berbeda. Dia ngelihat multiverse sebagai bagian dari kehidupan, dan kehidupan tidak selalu berjalan sesuai sistem. Orang bisa bikin pilihan, orang bisa berubah, orang bisa melakukan kesalahan, dan terkadang satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh masa depan. Miles sendiri adalah bukti dari hal tersebut. Dia nggak seharusnya dapat kekuatan Spider-Man kan? Kita semua sepakat nih. Tapi malah dia mendapatkannya, dan setelah mendapatkannya, dia tidak langsung jadi Spider-Man yang perfect kan? Dia juga harus belajar, dia juga lebih banyak gagal, dan sebagai sosok manusia atau bocil ya, dia lebih sering ketakutan. Bahkan di satu sisi dia harus kehilangan pamannya. Tapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk melakukan hal yang benar. Dan itu yang bikin Miles berbeda. Dia nggak jadi Spider-Man karena semuanya udah ditentukan kalau dia emang terjadi dan harus terjadi untuk jadi Spider-Man. Dia jadi Spider-Man karena dia memilih untuk jadi Spider-Man setelah digigit laba-laba dari Earth 42. Sekarang kita bahas kesalahan dengan teori canon event yang dibuat sama Miguel. Menurut Miguel, setiap Spider-Man memiliki kejadian-kejadian tertentu yang hampir selalu terjadi. Misal kayak kematian orang yang dicintai, kematian seorang figur ayah kayak Uncle Ben, atau mungkin ya kehilangan seseorang atau mendapatkan kegagalan besar gitu lah dalam hidupnya. Dan semua kejadian tersebut membentuk seorang Spider-Man menjadi Spider-Man. Secara narasi sebenarnya konsep ini tuh ya masuk akal aja, karena ya kalau kita ngeliat ya kan berbagai Spider-Man yang ada, entah itu di animasi, komik ya especially, dan di versi film, memang ada yang namanya pola-pola yang berulang gitu. Dimana ada Peter Parker yang kehilangan Uncle Ben, ada Peter Parker yang kehilangan Gwen Stacy, ada Peter Parker yang kehilangan Bibi May, dan Peter Parker yang harus kehilangan Bibi May dan Uncle Ben, yaitu Spider-Man versi PS4. Nah, dari berbagai bentuk kehilangan itu, Spider-Man lain juga mengalami tragedi yang sama. Jadi Miguel itu tuh ngelihat semua itu merupakan tragedi yang emang harus terjadi dari struktur multiverse. Karena gini, korelasi itu nggak selalu berarti sebab akibat nggak sih? Kalau misalkan banyak Spider-Man mengalami tragedi, bukan berarti tragedi tersebut adalah hukum alam yang wajib terjadi. Mungkin aja Spider-Man menjadi Spider-Man justru karena mereka hidup dalam dunia yang penuh resiko. Mungkin tragedi itu hanya salah satu pola yang sering muncul dalam kehidupan Spider-Man. Hampir semua superhero juga mengalami hal yang sama. Bahkan supervillain juga mengalami itu. Karena kalau canon event itu sebenarnya hanya sebuah pola, maka Miguel selama ini mungkin menganggap pola sebagai hukum, dan itu bisa ngejelasin kenapa dia itu begitu takut ketika Miles mencoba mengubahnya, yaitu dengan menyelamatkan ayahnya. Hal lain yang menarik adalah ceritanya Miguel sendiri, karena kalau teman-teman nonton ya, Miguel tuh pernah mencoba mengambil tempat Spider-Man lain di universe yang berbeda. Dia mencoba untuk menjalani kehidupan yang bukan miliknya, dan ketika dia melakukan itu, realitas tersebut mulai runtuh. Kejadian tersebut menjadi alasan utama kenapa Miguel percaya bahwa canon event harus dijaga. Tapi ada satu kemungkinan lain juga, yaitu bagaimana kalau misalkan yang menyebabkan kehancuran universe itu bukan karena Miguel mencoba untuk menghentikan canon event? Bagaimana kalau misalkan universe yang hancur yang ditempati Miguel itu dikarenakan Miguel menggantikan individu yang seharusnya berada di sana? Atau mungkin ada ketidakseimbangan lain yang belum kita pahami. Karena kita tahu sekarang yang memegang multiverse ya kan, itu bukan He Who Remains, melainkan Loki, God of Story. Lo emang nyambung? Nyambung bro. Karena ya Miguel sendiri dari awal nggak punya bukti ilmiah juga yang sempurna bahwa semua itu terjadi karena canon event. Dia punya pengalaman sih emang ya dengan apa yang pernah terjadi. Dan dia ya wajar aja ketika menghubungkan semuanya dengan kejadian yang lainnya. Sehingga dia langsung membangun Spider Society berdasarkan kesimpulan tersebut. Kita diberitahu melalui Miguel kalau Miles itu kan anomali tuh. Dan sosok anomali ini sudah seharusnya dia tidak jadi Spider-Man. Dan bisa aja canon event yang dialami oleh Miles versi Earth 1610 itu berbeda dengan Miles di Earth 42. Miles versi Earth 42 emang punya canon event di mana ayahnya sudah meninggal. Tapi Miles di Earth 1610 bisa aja canon eventnya bukan ayahnya yang meninggal. Yang bisa aja pamannya yang meninggal. Atau Spider-Man di Earth-nya yang tewas. Karena setiap Spider-Man itu kan mengalami tragedi-tragedi yang sama kan. Bisa aja tuh kebolak-balik gitu. Gak harus dia kehilangan orang yang sama di satu Earth yang berbeda-beda. Dan ya itu tadi adalah apa yang pengen aku bahas dari kemarin, cuman masih belum sempat bikin videonya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Miguel yang benar atau Miles yang justru benar? Coba kalian tulis di komentar, kalian kasih teori kalian, dan nanti kita buktikan rame-rame di film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Dan ya tentu saja untuk seru-seruan teman-teman. Kalau misalkan kalian suka pembahasan tentang superhero, entah itu melalui game, animasi, atau lainnya, kalian bisa like dan juga subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.